utama fakir ilmu, fakir akhlak. Sekarang sudah hilang akhlak. Ya Allah, akhlak anak pada orang tua pada anak. Sekarang sudah hilang Bapak Ibu. Ya Allah, ya akhlak bagaimana perempuan harusnya, akhlak laki-laki bagaimana, sekarang sudah pada hilang, buyar semuanya. Hadirin hadirat ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kajian kita pembahasan kitab Nusul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-maqalatu tsaniyata asyarah. Masih menyampaikan ini makalah yang ke-12. Qala Luqman, telah berkata ini Sayyidina Luqman Al-Hakim, li ibnihi, ya ini kepada putranya Saron yang bernama Saron. Kata Luqman Al-Hakim, ya bunayya tashghira mahabah, memanggil putranya dengan kalimat mahabah, wahai anakku, wahai belahan jiwaku. Innal hikmata, sesungguhnya al-hikmah itu ya, anta'mala asyara khisalin, terletak pada 10 hal. Nah, ini Luqman Al-Hakim menyampaikan masalah hikmah. Ya, ini orang-orang yang Allah berikan kecukupan pengetahuan dan pemahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini al-hikmah. Nomor berapa ini? Nomor 7. Apa yang ketujuh yang dikatakan al-hikmah menurut Sayyidina Luqman Al-Hakim? Watu inal fakir, ya, orang yang senantiasa menolong orang fakir. Ini Bapak Ibu. Jadi orang yang Allah berikan al-hikmah menurut daripada Sayyidina Luqman Al-Hakim, mereka adalah orang-orang watu inal fakir, orang yang peduli dengan orang-orang fakir. Orang yang senantiasa menolong orang yang fakir, maksudnya bimal, mereka dengan memberikan sebagian rizkinya atau hartanya untuk orang-orang fakir. Ya, kalau kemarin di atas itu watasrifal wadi'a, mengangkat orang-orang yang sedang kesusahan. Nah, ini lain lagi nih. Ya, mereka emang benar-benar peduli dengan orang-orang fakir. Ya. Nah, kita mengenalkan ada 2, ada fakir, ada miskin. Apakah sama? Beda Bapak Ibu. Ya. Kalau orang miskin itu orang yang mereka memiliki pekerjaan namun tidak memenuhi kebutuhannya. Dia punya usaha. Ya, dia punya pekerjaan. Tapi pekerjaan yang dia geluti hasilnya itu tidak mencukupi daripada kebutuhan rumah tangganya, ada kurangnya. Ya, apakah anak sekolahnya kurang biayanya? Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau fakir, orang yang emang dia tidak punya pekerjaan, orang fakir namanya. Ya, jangankan ada kebutuhan, kerja aja kagak punya, ini fakir namanya. Ya, makanya satu hadis dikatakan apa, kata Kanjeng Nabi? Laisal miskin, bukanlah orang miskin, kata Kanjeng Nabi, alladzi yutifu 'alan nas taruduhu alukmah wal maktan, orang yang dia berkeliling meminta-minta kepada orang lain, ya, yang dia berharap sesuap nasi atau memberikan sesuap kurma. Jadi kalau ada orang minta-minta itu bukan orang-orang miskin, itu namanya orang fakir. Nah, ini nih pengurus zakat mal, ya harus memahami nih. Ya, jadi ternyata banyak juga tuh orang-orang yang miskin, mereka punya pekerjaan tapi tidak memenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya disinilah bagaimana kepedulian, ya, seorang pemimpin, ya, baik itu merupakan pemimpin umara maupun amir atau khalifah. Ya, jadi ada pemimpin secara pemimpin kenegaraan, ada pemimpin agama. Ya, ya kalau kita gampangkan ada pemimpin RT, ada DKM.
Nah, itu mereka harus memahami itu. Nah, dulu Sayyidina Umar itu Bapak Ibu keliling. Mereka mutar-mutar. Jadi bukan hanya nerima laporan saja. Habis sholat keliling, ya. Barangkali ada yang belum masak hari ini, jamaahnya. Barangkali hari ini ada yang sedang kerepotan untuk bayar sekolah. Ya, barangkali hari ini ada orang yang sedang ada kebutuhan belum tercukupi. Ya, dia keliling sendiri tuh, door to door. Ditanya tuh, Bapak apa sekarang keluhannya? Apa permasalahannya? Ada yang begitu nggak sekarang? Ada yang begitu nggak? Jarang. Itu dulu Sayyidina Umar. Ketika ada satu keluarga, ya, yang tidak punya gandum saat itu, tidak punya beras kalau sekarang mungkin, maka Umar bin Khattab langsung ngambil ke Baitul Mal. Nggak pakai lagi penjaga, dia sendiri yang memanggulnya tuh. Ada nggak sekarang pemimpin gitu, Mas Haji? Ada nggak yang gitu sekarang pemimpin? Oh, gubernur gendong-gendong beras ada nggak? Ada pas lagi kampanye ya. Ya Allah. Di shooting doang ya, pencitraan. Ya Allah ya Karim. Itu Bapak Ibu rahimakumullah, harusnya begitu. Karena nanti semua akan dimintain pertanggungjawaban. Kalau ada satu rakyat, satu jamaah susah, sedangkan kas masjid miliaran atau kas negara miliaran triliunan, ada satu yang orang sampai tidak mampu menjerit orang miskin, maka doanya langsung ke langit tanpa halang-halang itu, langsung tembus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati sama orang miskin itu Bapak Ibu. Ya Allah ya Karim, ini tugas kita semua. Ya, nah ini cerita hampir sama dengan kemarin bab yang ketiga ya, artinya menurut orang-orang yang lemah. Nah sekarang ada lagi Bapak Ibu yang lebih miris lagi. Apa itu? Kita ambil tasawufnya nih, gak halak. Orang yang miskin ilmu, orang yang miskin akhlak. Kalau ada orang miskin sekarang, ada peduli, ada zakat, pemberikan zakat, ada sedekah, santunan yatim, ada sekali di mana-mana. Tapi jarang orang yang mementingkan, menanyakan apakah bapak anak sudah bisa baca Al-Quran apa belum? Apakah ini anak sudah bisa sholat apa belum? Apakah ini sudah ngerti wudhu apa belum? Belum pernah ada yang begitu Bapak Ibu. Tidak ada pernah ada sensus datang ke rumah-rumah nanyain anaknya sudah bisa sholat apa belum? Belum pernah ada. Padahal ini yang paling bahaya. Kalau sekarang masyarakat sudah miskin ilmu, waduh, celakanya minta ampun ini Bapak Ibu. Maka akan jadi masyarakat yang bahlul, bodoh, jahil. Kalau sudah masyarakat jahil, maka akan gampang diumbang-ambing seperti buih di lautan Bapak Ibu rahimakumullah. Kelihatan banyak orang muslim, statusnya muslim Islam, tapi digoyang kanan, digoyang kiri, bisa. Oleh siapa? Orang-orang Yahudi Bapak Ibu rahimakumullah. Walang tardo angkal Yahudi wa Nasara, mereka tuh orang-orang Yahudi Nasara nggak pernah akan ridho Bapak Ibu kepada orang muslim, hatta sehingga mereka orang muslim mengikuti daripada ajaran mereka. Ya Allah ya Karim, mana Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang kita harus pentingkan. Ya, sampaikan ilmu. Balaghi anni walau ayah, itu kata Nabi, sampaikan ilmu kepada umat walaupun satu ayat. Jangan diam saja kalau ada anak belum ngerti bisa baca-baca Al-Quran. Kita bisa baca Al-Quran, ada tetangga belum bisa, jangan diam aja Pak, jangan ketenangan. Ini mah masa bodoh, tetangga mau bisa Quran kayak kagak, masa bodoh. Naudzubillah min dzalik. Emang dikiranya nanti di akhirat kita akan tenang-tenang saja Bapak Ibu? Ditanya nanti. Ya Allah ya Karim. Ada anak ngerti sholat apa enggak, ditanya nanti kita. Makanya setelah kita bisa dakwah. Dakwah tidak harus jadi ulama, tidak harus jadi kiai dulu, kelamaan. Mau pengen dakwah jadi ustaz dulu, lamaan. Pesantrennya berapa tahun? Nggak usah. Yang penting kita tahu dari guru, ada ilmu satu ayat paham, sampaikan. Itu kata Nabi, sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Terutama dakwah kepada keluarga. Jangan sampai istri kita kagak ngerti bab sholat, istri kagak ngerti bab bab wudu, istri kita nggak ngerti bagaimana baca Quran yang benar. Jangan sampai Bapak Ibu. Anak kita harus ngerti bab wudu, harus ngerti bab istinja, harus ngerti bab sholat. Kalau nggak ngerti, celaka seorang suami.
Ya Allah ya Karim, ini Bapak Ibu, sekarang yang paling kritis bukan lagi miskin harta, tetapi miskin ilmu di mana-mana. Apalagi sekarang, coba ya, sekolah umum ada nggak apa pendidikan agama sekarang? Ada pelajaran agama nggak? Hah? Berapa jam satu minggu? 2 jam kan? Bayangkan 2 jam satu minggu Bapak Ibu, itu ngaji apaan? 1 minggu 2 jam? Ya Allah, sedangkan yang dikajikan perlu banyak. Bab istinja, bab wudu, bab sholat, baca Quran yang benar. Ya Allah, apa cukup 2 jam satu minggu? Makanya anak-anak kita dijaring ilmu dunia terus, matematikanya, IPA-nya, bermacam-macam. Padahal itu ilmu ketika orang jadi sarjana kepake enggak? Ya Allah ya Karim, nanti di akhirat Bapak Ibu dikubur nggak ditanya tuh matematikanya nilainya berapa, nggak ditanya sama munkar nakir. Kamu bro IPA-nya berapa nilainya? Enggak ditanya. Ditanya cuma 5, man robuka, man nabiuka, man kiblatuka, man imamuka, man ikhwanuka. Ini agama yang bisa jawab Bapak Ibu. Ya Allah ya Karim. Makanya dari sini kita belajar. Ayo, ya ini salah satu nasihat yang ke-7 ya, Luqman Al-Hakim. Wa tu'inul fakir, ya. Kita mesti peduli dengan orang fakir, terutama fakir ilmu, fakir akhlak. Sekarang sudah hilang akhlak. Ya Allah, akhlak anak pada orang tua pada anak. Sekarang sudah hilang Bapak Ibu. Ya Allah, ya akhlak bagaimana perempuan harusnya, akhlak laki-laki bagaimana, sekarang sudah pada hilang, buyar semuanya. Mudah-mudahan, ayo ya kita bersama-sama ya dengan paham ilmu ini sehingga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal. Minimal di lingkungan keluarga dulu, nanti lama-lama lingkungan masyarakat, terus naik ke atas. Insya Allah kalau dari bawahnya sudah bagus fondasinya, ke atasnya nanti gampang membuat bangunan apapun yang kita bangun. Amin ya rabbal alamin.